Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanidam Fauzan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan pandangan saya saat menjadi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama, sebelum saya memberikan pandangan saya adalah saya akan menjelaskan beberapa terkait hal-hal yang ada atau bersangkutan dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama adalah sistem layanan di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama, sistem layanan dilakukan secara offline dan online. Yang kedua, terdapat bagian tata usaha yang terdiri atas yang pertama, subbagian akademik, lalu kemahasiswaan dan alumni. Yang kedua, subbagian perencanaan, akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, subbagian administrasi umum. Yang pertama, untuk subbagian akademik sendiri, yaitu tujuannya yaitu untuk menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan serta pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua adalah melakukan administrasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, lalu kemahasiswaan dan alumni. Yang ketiga adalah mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang selanjutnya adalah subbagian perencanaan, akuntansi, dan keuangan yang bertugas untuk yang pertama, melaksanakan penyusunan rencana dan program administrasi kepegawaian dan keuangan. Yang kedua adalah mengumpulkan, mengolah, serta menyimpan dokumen dan surat bidang administrasi kepegawaian, organisasi, dan ketata laksanaan. Yang ketiga adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara atau BUMN. Yang keempat adalah melakukan pembayaran honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, serta borongan dan pemilihan, serta pengeluaran lainnya yang telah diteliti oleh peneliti kebenarannya. Yang selanjutnya adalah subbagian administrasi umum yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program administrasi perlengkapan kerumah tanggaan dan ketetausahaan. Selanjutnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dokumen dan surat bidang administrasi perlengkapan serta kerumah tanggaan dan ketetausahaan. Yang ketiga adalah melakukan urusan persuratan dan kearsipan dalam lingkungan fakultas. Yang keempat, melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan, rapat dinas, dan pertemuan ilmiah di lingkungan fakultas. Selanjutnya, di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat program studi, yaitu yang pertama adalah biologi, yaitu di lantai 1 untuk program studi biologi sarjana dan pascasarjana, kimia sarjana di lantai 2, fisika sarjana di lantai 2, matematika sarjana di lantai 3, teknik informatika sarjana dan pascasarjana di lantai 3, perpustakaan dan pusat informasi sarjana di lantai 3, teknik arsitektur sarjana di lantai 4. Selanjutnya adalah untuk bentuk perkuliahan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah 1 SKS dengan yang pertama yaitu 50 menit perkuliahan, yang kedua 60 menit tugas terstruktur, yang ketiga 60 menit kegiatan perkuliahan mandiri. Selanjutnya adalah kuliah tatap muka, tugas terstruktur, presentasi, studi lapang, serta praktikum. Selanjutnya yaitu 1 semester, yaitu ada 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Yang selanjutnya, mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari jumlah pertemuan. Selanjutnya, masa studi mahasiswa yaitu 12 semester atau 6 tahun dan dapat mengajukan izin perpanjangan masa studi maksimal 2 semester yaitu 1 tahun. Selanjutnya untuk jumlah SKS yaitu ada yang pertama SKS yang ditempuh untuk tingkat sarjana adalah 148 sampai 158, dirancang bisa lulus 4 tahun. Selanjutnya jumlah SKS yang bisa diambil tergantung pada indeks prestasi atau IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
Yang terakhir adalah syarat kelulusan adalah lulus ujian, skripsi, atau tugas akhir. Selanjutnya yaitu untuk perkuliahan tahun pertama adalah perkuliahan semester ganjil 2021-2022 masih diselenggarakan secara daring atau secara sinkronus dan asinkronus. Yang selanjutnya adalah pada tahun pertama mahasiswa menempuh belajar, yaitu yang pertama wajib mahat minimal 1 tahun, yang kedua untuk prodi, yang ketiga adalah PKPBA. Selanjutnya untuk fasilitas di Fakultas Sains dan Teknologi yaitu terdiri dari 4 lantai. Yang pertama ruang dekanat atau dekan WD1, WD2, dan WD3. Selanjutnya ruang kaprodi sampai sekprodi. Yang ketiga ruang administrasi fakultas dan program studi. Yang keempat ruang perkuliahan. Selanjutnya laboratorium. Yang keenam auditorium atau ruang pertemuan bersama. Yang terakhir adalah kantin. Yang terakhir adalah untuk evaluasi perkuliahan serta sanksi akademik. Yang pertama untuk evaluasi perkuliahan yaitu kuis. Yang kedua tugas terstruktur. Yang ketiga ujian tengah semester. Yang keempat ujian akhir semester. Yang kelima adalah seminar, ujian komprehensif, PKL, dan skripsi atau tugas akhir. Yang selanjutnya sendiri untuk sanksi akademik adalah pelanggaran akademik yaitu mencontek, plagiasi, palsukan nilai, jongki, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa. Nah, untuk yang ingin saya sampaikan adalah pandangan saya terkait menjadi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Sains dan Teknologi adalah saya merasa bangga karena saya bisa menjadi bagian dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena pada Fakultas Saintek terdapat berbagai macam laboratorium yang bisa digunakan secara maksimal. Untuk prodi teknik informatika sendiri menurut saya sudah cukup lengkap dan sangat membantu dalam praktikum nanti. Saya sendiri berharap bisa melakukan kuliah secara offline dan tidak daring seperti ini karena mungkin sedikit ada kendala untuk device yang saya miliki sendiri. Saya berharap bisa melakukan perkuliahan secara offline. Serta untuk yang selanjutnya adalah pandangan saya terkait menjadi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu saya berharap bisa berkontribusi secara maksimal untuk kegiatan UKM yang diselenggarakan atau diadakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, serta bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.